hubungan antara sumber hukum daya alam dan ilmu hukum lainnya, serta asas-asas hukum sumber daya alam. Hubungan sumber daya alam dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, hukum sumber daya alam ialah hukum yang mengatur upaya pemerintah untuk mengelola sumber-sumber produksi dan kekayaan alam meliputi bumi, air, energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, hubungan di antara keduanya terkait pengelolaan sumber daya alam. Maka perseorangan atau korporasi yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk usaha ekonomi maka harus melalui instrumen administrasi negara terlebih dahulu, yakni perizinan. Kemudian hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum agraria. Hubungannya hukum sumber daya alam dengan hukum agraria yaitu pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan tentang wilayah atau status keagrariaan atas tanah, lahan yang akan dipakai untuk usaha pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, status tanah pada wilayah pertambangan, apakah tanah tersebut adalah hak milik, hak guna bangunan, atau tanah negara. Jika status hak milik, maka perusahaan tersebut harus memberi ganti rugi kepada pemilik tanah sebelum melakukan usaha eksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang dimaksud dengan hukum lingkungan, yaitu hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya. Manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Yang kedua adalah hubungan hukum lingkungan dengan hukum SDA adalah hukum SDA merupakan bagian dan hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam hal soal SDA yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Yang ketiga, contohnya, setiap kegiatan usaha tambang selalu memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diatur AMDAL sebelum melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Asas-asas hukum sumber daya alam. Pengaturan asas hukum dalam undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam secara umum harus memuat asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, A. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang I. Kehidupan dan kepastian, J. Keseimbangan, K. Keserasian dan keselarasan. Asas hukum sumber daya alam. Yang pertama, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang pariwisataan, pengaturan asas penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan dan keterbukaan dan keterpaduan. Yang kedua, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pengelolaan perikanan memuat asas manfaat, keadilan, kemitraan, kemerataan, keterpaduan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Yang ketiga, dalam pasal ketiga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memuat asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas dan keadilan. Asas hukum sumber daya alam. Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara pasal 2 memuat asas kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, kerjasama, kemanfaatan, dan pengayoman. Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 2 memuat asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas hukum sumber daya alam. Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia memuat asas kenusantaraan, manfaat, kebangsaan, keseimbangan, berwawasan lingkungan. Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak, gas, dan bumi memuat asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,
kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum berwawasan lingkungan. Kesimpulan, dari uraian asas hukum pada setiap undang-undang terkait sumber daya alam ada ditemukan beberapa perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya terletak pada tidak semua undang-undang mencantumkan asas kenusantaraan dan asas kebangsaan. Padahal asas ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah NKRI tentunya diperlakukan asas kenusantaraan sebagai ciri khusus wilayah negara Indonesia. Demikian pula asas kebangsaan. Asas ini penting untuk menyatukan bangsa Indonesia sehingga walaupun terpisah oleh lautan tetap dalam wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan. Adanya kesamaan asas hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan karena asas hukum merupakan intisari dari aturan yang mengandung nilai-nilai filosofis, sosiologi, dan moral suatu bangsa. Secara teoritis, asas hukum merupakan spirit yang terdapat dalam produk hukum, sehingga produk hukum dihasilkan benar-benar menggambarkan kesesuaian kondisi masyarakat yang dicita-citakan, yaitu seluruh rakyat merasakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian berada di naungan NKRI. Mungkin sekian materi yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.